jumpa lagi bersama saya Pak Taufik di mata pelajaran informatika. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar bareng apa sih yang dimaksud dengan keamanan data itu. Langsung kita masuk ke materinya. Oke. Kali ini kita belajar tentang keamanan data. Keamanan data yang dimaksud adalah keamanan data kita di dalam suatu komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. Nah, sistem keamanan jaringan itu yang dimaksud dengan sistem keamanan jaringan adalah suatu sistem yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan identifikasi kepada pengguna yang tidak sah dalam jaringan komputer. Langkah pencegahan ini berfungsi untuk menghentikan penyusup untuk mengakses lewat sistem jaringan komputer. Tujuan dari dilakukannya sistem keamanan jaringan komputer adalah untuk antisipasi dari ancaman dalam bentuk fisik maupun logik, baik secara langsung atau tidak langsung yang mengganggu keamanan sistem jaringan. Seperti itu. Nah, beberapa teknik dari pencurian data diantaranya ada eavesdropping, snooping, spoofing, email spoofing, kemudian phishing, farming, cookies, spyware, adware, dan browse hijackers. Di antaranya itu, ayo kita ulas lebih lanjut. Apa itu eavesdropping? Nah, eavesdropping itu adalah teknik hacking yang mengintersepsi jaringan komunikasi korban dengan cara real time atau waktu nyata. Jaringan komunikasi itu sendiri contohnya seperti telepon, video call, kemudian SMS, fax, dan lain-lain. Tujuan untuk mencuri data yang tidak terenkripsi dan dikirimkan melalui jaringan data. Kemudian yang kedua, snooping. Snooping adalah pemantauan terhadap suatu elektronik terhadap jaringan digital untuk dapat mengetahui password atau data lainnya. Ada beberapa beragam teknik snooping yang dikenal sebagai eavesdropping, yaitu soldier surfing atau pengamatan langsung terhadap display monitor seseorang untuk memperoleh akses. Jadi display monitornya itu dipantau secara langsung oleh si hacker ini, sehingga hacker itu bisa memperoleh akses masuk. Kemudian ada juga dumpster diving atau mengakses untuk memperoleh password dan data lainnya. Selanjutnya, digital sniffing atau pengamatan elektronik terhadap jaringan untuk mengungkap password atau data lainnya. Selanjutnya, spoofing ya. Spoofing di sini adalah pemakaian alamat email seseorang atau tindakan penyusupan dengan menggunakan identitas resmi secara ilegal. Jadi akunnya itu bisa dicuri. Nah, dengan menggunakan identitas tersebut, penyusup akan dapat mengakses segala sesuatu dalam jaringan. Kemudian, phishing adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi peka seperti kata sandi dan kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Istilah phishing dalam bahasa Inggris berasal dari kata phishing atau memancing. Dalam hal ini berarti memancing informasi, keuangan, dan kata sandi pengguna. Selanjutnya, farming. Secara garis besar bisa dikatakan farming hampir mirip dengan phishing, yaitu bertujuan menggiring Anda ke sebuah website palsu yang dibuat sangat mirip dengan aslinya. Dengan farming, para mafia internet menanamkan sebuah malware yang akan memanipulasi PC sehingga browser membelokkan Anda ke website palsu walaupun Anda sudah memasukkan alamat website bank yang benar. Seperti itu. Kemudian ada istilah lagi, cookies. Ini cookies bukan kue ya. Cookies adalah data file yang ditulis ke dalam hard disk kita oleh web server untuk mengidentifikasikan diri kita pada site tersebut, sehingga sewaktu kita kembali mengunjungi site tersebut, site itu sudah akan mengenali kita. Cookies semacam ID card dan tiap-tiap website pada umumnya mengeluarkan atau membuat cookies itu masing-masing.
Ada web yang menyapa kita tiap kita mengunjungi site tersebut selakunya teman lama, itu berkat cookies. Kemudian ada istilah lagi spyware. Spyware merupakan turunan dari adware yang memantau kebiasaan pengguna dalam melakukan penjelajahan internet untuk mendatangkan segudang iklan pada pengguna. Tetapi karena adware kurang begitu berbahaya atau tidak melakukan pencurian data, spyware melakukannya dan mengirimkan hasil yang ia kumpulkan kepada pembuatnya. Dalam kata lain, adware umumnya hanya mengirimkan data kepada perusahaan marketing, seperti itu. Kemudian ada lagi browser hijackers. Browser hijackers adalah sebuah aplikasi untuk membaca sebuah browser engine sebuah komputer. Misalnya, bila Anda membuka browser Anda dan Anda telah men-setting setiap Anda membuka browser tersebut akan langsung menuju alamat website www.abcd.com. Tapi saat Anda membuka browser tersebut, yang Anda buka bukan web yang telah Anda setting, melainkan web lain. Seperti itu. Kemudian adware. Adware adalah suatu program iklan yang berfungsi untuk menguntungkan semua pihak. Tetapi belakangan ini adware atau perangkat lunak beriklan lebih diartikan sebagai penyedia dan sumber utama dari malware atau perangkat lunak berbahaya. Berbahaya jika memiliki jenis virus lainnya seperti spyware. Tetapi pada umumnya adware hanya mengganggu pengguna dengan memaksakan untuk menampilkan serta menggunakan iklan yang diberikan. Dengan demikian, terkadang pengguna tidak mengetahui jika komputer mereka sudah menggunakan produk adware tanpa sepengetahuan pengguna PC tersebut. Sementara itu dulu. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada yang kurang, silakan kalian bisa cari referensi lain dari internet. Bisa kalian pahami. Kurang lebihnya itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.